Selamat datang di dapur saya. Hari ini saya akan share salah satu penganan khas Makassar. Teman-teman yang berasal dari Makassar tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya gogos. Tetapi buat teman-teman di luar Makassar, sedikit informasi, gogos ini dibuat dari ketan dan santan, lalu dibungkus dengan daun pisang, bentuknya bulat panjang, dan di akhir proses dipanggang di atas bara api. Mirip dengan lemper, tetapi isi dari gogos ini adalah daging ikan yang berbumbu, sangat gurih dan nikmat, disantap hangat maupun tidak. Nah, langsung ke resep dan cara buatnya. Pertama-tama, siapkan bahan isian. Untuk daging ikan, bisa gunakan ikan tuna atau ikan bandeng, dikukus, lalu dagingnya disuir-suir halus. Panaskan wajan, lalu masukkan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Aduk sampai harum dan agak kering, baru kemudian masukkan daging ikan yang sudah dikukus dan disuir-suir halus. Aduk-aduk beberapa saat, lalu berturut-turut masukkan garam, gula, lada, dan kaldu jamur. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan kecap manis. Untuk teman-teman yang suka dengan rasa pedas, bisa tambahkan dengan lombok atau cabai yang sudah dihaluskan. Banyaknya sesuaikan dengan selera dan kesukaan masing-masing. Beri sedikit air di wadah kecap manis tadi untuk membilas kecap yang melekat di wadahnya, dan tuang masuk ke wajan. Terakhir, masukkan daun kemangi. Aduk-aduk sampai daun kemanginya semua menjadi layu dan tercampur menyatu dengan daging ikan. Aduk-aduk terus sampai meresap dan koreksi rasa karena rasa asin manis itu opsional dan berbeda-beda buat masing-masing orang. Setelah rasanya pas, angkat dari wajan dan simpan sisihkan. Sekarang beralih ke beras. Beras ketan ini sebelumnya sudah dicuci dan direndam semalaman. Tiriskan dan kukus di panci sampai setengah matang sekitar 10-15 menit terhitung setelah air di bawah kukusan mendidih. Sementara itu, campurkan garam dan kaldu jamur di perasan air santan. Gunakan santan kental dari 1 butir kelapa yang tua, supaya santannya ini akan membuat beras ketannya menjadi gurih dan berminyak. Dalam keadaan yang panas, pindahkan beras ketan yang setengah matang ini ke wadah lain secara bertahap sambil turunkan air perasan santan. Aduk-aduk supaya santannya terserap oleh beras ketan. Kemudian tambahkan lagi beras ketan dan juga santannya sambil terus diaduk sampai semua santan terserap oleh semua beras ketan. Setelah semua santan sudah terserap oleh semua beras ketan, masukkan kembali beras ketan ini ke panci kukusan.
Kemudian kukus lagi beras ketan ini sampai masak kurang lebih 20-30 menit. Sesekali buka tutup panci dan aduk-aduk supaya matangnya merata. Setelah matang, pindahkan dari panci ke wadah lain dan simpan sampai hangat, baru diisi dengan bahan isian. Untuk tahap isi dan bungkus, saya lebih suka mengerjakannya secara terpisah. Ambil segenggam nasi ketan, sekitar 75 gram, lalu ratakan di atas selembar daun pisang membentuk persegi. Kemudian, beri bahan isian sekitar 30-35 gram. Lalu gunakan bantuan daun pisang, bungkus dan rapatkan nasi ketannya. Kemudian, gunakan kedua telapak tangan untuk menekan kuat supaya nasi ketannya menjadi padat. Lalu, bentuk menjadi bulat memanjang. Lakukan sampai semua bahan isian dan nasi ketannya habis. Setelah itu beralih ke tahap membungkus dengan daun pisang. Siapkan 2 lembar daun pisang seperti tampak di video, lalu bungkus bulatan nasi ketan yang berisikan daging ikan tadi. Cara bungkus bisa teman-teman lihat di tutorial berikut ini. Usahakan gulungannya padat dan di kedua ujung dilipat lalu di staples, atau bisa juga dengan tusuk lidi. Untuk cara lipat di kedua ujung, teman-teman bisa lihat tutorialnya. Kelebihan daun di kedua ujung bisa digunting supaya terlihat rapi. Oh ya, tips supaya daun pisangnya tidak mudah sobek saat dilipat, sebaiknya gunakan daun pisang yang muda dan setelah dipotong-potong dan dibersihkan, daun pisangnya ini direbus sebentar di air mendidih. Nah, setelah semua terbungkus rapi, sampailah di tahap akhir, yaitu gogos ini dipanggang di atas bara api sehingga lebih beraroma dan lebih meresap lagi. Jika teman-teman tidak mempunyai alat panggang seperti ini, teman-teman bisa memanggang dengan menggunakan teflon. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah berkunjung ke dapur saya. Jangan lupa like, komen, dan juga share karena sharing is caring. Bye-bye.